Detik-detik Muhammad Soleh Ika Saputra, 20 tahun membunuh dan membuang bayi usia 3 bulan terungkap, saat Polresta Pati menggelar konferensi pers, kasus pembunuhan bayi N oleh ayah kandung, di Mapolresta Pati, Rabu, 3 Mei 2023. Soleh memasukkan mayat anaknya ke dalam tas kresek hitam dan bagasi motor sebelum dibuang ke sungai. Kapolresta Pati, Kombes Pol Andika Bayu Adhitama mengatakan kasus pembunuhan terungkap setelah orang tua N melaporkan kehilangan anak. Ibu korban melaporkan ke Polresta Pati kalau anaknya hilang. Anak tersebut dititipkan oleh sang ayah. Tetapi ketika pulang bekerja anak tidak ada di kamarnya, ujar Kompol Andika. Dalam pemeriksaan sang ayah, lanjut Kompol Andika, ada kejanggalan dalam keterangan yang disampaikan. Sementara itu, Soleh mengaku emosi lantaran anaknya rewel. Soleh mengaku baru 5 hari belakangan momong anaknya lantaran istri jualan. Ayah 2 anak itu menyesal telah membunuh anaknya. Siasat Soleh. Beragam cara Soleh bersandiwara terkait hilangnya Naura, anak keduanya berusia 3 bulan. Dari membaca ayat kursi 110 kali hingga menebar beras dan garam agar Naura kembali. Namun, sandiwara Soleh terbongkar seusai Naura ditemukan tewas mengapung di sungai. Diduga Soleh membunuh dan membuang mayat Naura. Muhammad Soleh Ika Saputra, 20 tahun digelandang ke kantor polisi, Selasa, 2 Mei 2023 malam. Pria itu diduga merupakan pelaku pembunuhan terhadap putrinya sendiri yang masih berusia 3 bulan. Soleh diduga mengalami baby blues lantaran memiliki 2 anak dengan selisih dekat di usia muda. Sebelumnya, warga Pati dan jagat maya dihebohkan dengan kabar hilangnya Mazaya Kirael Naura, bayi perempuan berusia 3 tahun, secara misterius. Kali terakhir, Naura diketahui masih tidur dalam kamar rumah orang tuanya di Kauman RT 4 RW 1, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Kabupaten Pati, Senin 1 Mei 2023, pagi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Belakangan, bayi bernasib malang itu ditemukan di Sungai Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, Pati, sekira 300 meter di sebelah utara SPBU Kaliampo, Selasa, 2 Mei 2023 petang. Diwawancarai usai melakukan evakuasi jasad bayi, Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, membenarkan bahwa pihaknya telah menahan Soleh untuk meminta keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, pada pagi hari ini kami dari Polresta Pati akan melaksanakan konferensi pers dalam rangka ungkap kasus terkait dengan perkara tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak mati yang dilakukan oleh orang tuanya dan atau barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Jadi kronologisnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 telah dilaporkan kepada Polresta Pati orang tua ibunya daripada anak bayi korban ini bahwasannya anaknya yang berada di dalam rumah telah hilang, di mana pada saat itu sang ayah yang dititipi oleh istrinya untuk menjaga anak bayi tersebut. Tapi ketika pulang dari bekerja, sang istri atau dalam hal ini ibunya yang mendapati bahwa anak bayinya telah menghilang atau tidak ada di kamarnya. Dan dari laporan tersebut kita mendatangi TKP, kemudian kita olah TKP dan kita mengumpulkan beberapa barang bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada. Termasuk salah satu saksi kuncinya adalah sang ayahnya dari anak bayi tersebut. Dan kita dalami, kita lakukan pemeriksaan, dan setelah kita lakukan pemeriksaan ada kejanggalan daripada keterangan yang diberikan oleh ayah
anak tersebut. Sehingga kita mendalami kembali dan akhirnya terungkap bahwasannya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh daripada anaknya tersebut. Ya, dengan cara anak tersebut dibekap oleh bantal, kemudian setelah tidak bernapas, anak bayi tersebut dimasukkan ke dalam kantong kresek hitam dan dibawa melalui motor, dimasukkan ke dalam bagasi jok motor dan dibuang di aliran sungai Kaliangkung. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh tersangka sang ayah, kita kemudian menuju mencari ke TKP tempat pembuangannya dan alhamdulillah masih bisa ditemukan jenazah anak bayi tersebut masih dalam keadaan utuh dan kita langsung melakukan otopsi terhadap jenazah anak bayi tersebut. Untuk modus operandinya adalah karena anak bayi tersebut selama berada di rumah, di kamar, rewel, nangis dan lain sebagainya, sehingga ayah daripada anak tersebut yang menjadi tersangka merasa kesal dan marah sehingga melakukan perbuatan tadi, yaitu membekap anaknya sampai dengan tidak bernapas dan hilang nyawa. Kemudian pasal yang disangkakan adalah pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 340 KUHP yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau terus serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam hal anak mati dan dilakukan oleh orang tuanya dan atau barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain diancam dengan pidana paling lama seumur hidup atau selama waktu tertentu atau selama 20 tahun.